Pertanyaannya, who is ulul albab? Siapa itu ulul albab? Allah jelaskan. Ada 11 ciri profil ulul albab ini. Sebagian ada pada surah Al-Imran, sebagian ada pada surah Ar-Ra'd. Semuanya kita buat di sini ya, ayat-ayatnya. Kita cepat. Yang pertama, ciri ulul albab adalah alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sampai situ berhenti dulu. Kita pahami, ulul albab itu ciri pertamanya adalah yazkurunallah. Mereka selalu ingat Allah. Yazkurunallah. Kapan dia mengingat Allah? Atau dalam kondisi apa dia mengingat Allah? Qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dan berbaring. Di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja, Allah selalu dihadirkan dalam hidupnya. Berat juga ini ya. Menghadirkan Allah anywhere, anytime, any situation gitu. Itu satu. Yang kedua, wa yatafakkarun, dan mereka menggunakan tadi nikmat basoriahnya, al-absor tadi, the power of thinking-nya ya. Dia memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jadi ulul albab itu orang yang menggerakkan setiap saat nikmat intelektualnya. Jadi apa ini? Mereka adalah para pakar. Maka kata pakar itu berasal dari bahasa Arab. Fakkaru yufakkiru tafkiran itu. Lalu kata kerjanya wa yatafakkaruna. Apa yang dia pikirkan? Khalqus samawat. Luar biasa. Langit. Wal ard. Langit ada isinya, bumi ada isinya. Itu dia sibuk di sana memikirkan apa yang Allah ciptakan untuk mengambil manfaatnya. Itulah yang disebutkan dengan amal soleh. Jadi berpikir itu bagian dari amal soleh. Jadi nggak boleh tuh pikiran dianggurin, nggak boleh. Jadi ulul albab itu telah mendengar seruan para duat, para dai untuk beriman kepada Allah. Lalu apa respon ulul albab ini? Jawabannya apa? Fa'amanna. Bahasanya singkat Pak. Fa'amanna. Dia langsung mengatakan, kami beriman. Kami beriman. Jadi begitu ada orang menyeru, berimanlah kalian kepada Tuhan kalian, maka ulul albab itu responnya spontan, amanna, kami beriman. Jadi nggak pakai pertimbangan lagi. Kenapa? Dia sudah merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ini. Nah, kemudian ayat dalam surah Ar-Ra'd ini itu menunjukkan karakter. Jadi perilaku ulul albab. Kita percepat. Perilakunya apa? Yang pertama, alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Ulul albab itu selalu memenuhi janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia mentaati semua apa yang Allah perintahkan. Dia berusaha menjauhkan semua yang Allah larang untuk dilakukan. Itu satu. Jadi akhlaknya itu adalah akhlak konsisten ya dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya lagi, walladzina yasiruna ma amarallahu bi ayyusala wa yahsauna rabbahum wa yakhafuna su'ul hisab. Mereka selalu membangun silaturahim. Nah, ini jadi ulul albab itu hubungan sosialnya baik gitu. Nah, ini yang
Kalau nanti di sebuah negara misalnya banyak ilmuwannya tapi ilmuwannya di Menara Gading, itu bukan ulul albab. Bukan ulul albab. Ulul albab itu turun ke bawah. Karena dia harus bermasyarakat gitu ya. Kemudian wayakhsawna rabbahum wa yakhafuna su'ul hisab. Sementara mereka juga takut ya kepada Allah dan takut dengan hisab yang buruk. Jadi kesadaran moralnya itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Jadi setiap tindakan selalu dipertimbangkan bahwa ini adalah perintah Allah. Dan saya tidak berani melanggar perintah Allah. Kenapa? Karena saya takut nanti saya akan mengalami su'ul hisab. Apa su'ul hisab itu hisab yang buruk gitu. Jadi rapor merah. Dia nggak mau memperoleh rapor merah. Su'ul hisab. Itu yang kedua. Yang ketiga, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Ulul albab itu adalah kumpulan orang-orang yang sabar ya. Dalam memperoleh atau dalam wajhi rabbihim ya. Ridho Allah. Gitu. Jadi orang yang sabar ketika mentaati Allah. Jadi mentaati Allah perlu kesabaran gitu. Jadi ke masjid itu ini musim hujan ya, dari 2 hari yang lalu hujan terus ya Mas Ibnu ya. Wah, itu kalau orang nggak sabar, itu kaki berat Pak ke masjid Pak. Walaupun hujannya udah berhenti, tapi masih gerimis misalnya. Masih gerimis. Tapi ulul albab, dia melangkah terus. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang sabar. Ibtigha'i wajhi rabbihim. Berikutnya lagi apa di sana? Wa aqamus sholat. Sholat dia berjamaah seperti itu. Berikutnya lagi wa anfaqu mimma razaqnahum. Dia menginfakkan hartanya. Dia menginfakkan rezekinya sirran wa alaniyah. Baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi dalam berinfak boleh aja diumumin gitu ya. Boleh aja atas nama hamba Allah, itu enggak diumumin kalau gitu ya. Namanya disembunyikan kan gitu. Itu ulul albab. Boleh. Dinyatakan si A, si B atau tidak dinyatakan, diganti dengan dari hamba Allah, dari hamba Allah. Nah, gitu. Dia melatih dirinya untuk tidak terjatuh pada riya misalnya atau sum'ah ya. Sum'ah itu artinya apa? Supaya didengar. Dari kata sami'a ya, sum'ah ya. Jadi kalau apa-apa itu diumumin si A, si B, si C gitu, ngasih ini, itu sum'ah namanya. Nah, itu berbahaya, nggak boleh. Tapi kalau kita memang tidak ada niat apa-apa, tidak ada niat sum'ah, no problem. Gitu. Lagi di sini, waidro'una bil hasanatis sayyi'ah. Nah, ini yang berat nih. Dia balas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ulul albab itu begitu. Dia balas kejahatan dengan kebaikan. Susah nggak tuh Pak? Susah kan? Orang nyakitin kita, terus kita balas dengan kebaikan. Terus berat hati kita tuh, maunya sama kita sakitin dia lagi. Iya kan? Tapi ulul albab tidak. Karena kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka akan terjadi 2 bentuk kejahatan. Dibalas lagi dengan kejahatan berikutnya, 3 kejahatan. Tapi kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, maka kejahatan akan hilang berubah menjadi kebaikan. Itulah ulul albab. Lanjut. Di sana disebut ulaika lahum uqbad dar. Mereka kelak akan memperoleh akhir yang sebaik-baiknya. Artinya nanti akan ada kompensasi positif kepada orang-orang yang seperti ini. Nah, apa itu kompensasinya? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Nah, ini menarik. Jadi ulul albab itu keuntungannya apa? Ini. Semuanya akan masuk surga. Dan disertai oleh orang-orang tuanya. Jadi bapaknya ikut masuk surga, Pak.
kemudian oleh istri-istrinya, oleh anak cucunya. Jadi ulul albab itu akan rame-rame sekeluarga besar.